Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Para sahabat, apa kabar? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau bahasa saya, Al-Mahdi itu the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Nabi Muhammad SAW, yang berarti dari Allah Ta'ala. Karena Nabi tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu, kan? Selalu dibimbing Allah. Nah, kalau kita sudah tahu the certified leader akan datang, Pak, yaitu Al-Mahdi, maka kita sepatutnya tidak terlibat dalam permainan-permainan mengusung-usung uncertified leaders, pemimpin-pemimpin yang nggak ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya. Ngapain juga, nanti ujung-ujungnya kita bisa kecewa, dikirain macan, nggak taunya meong kucing-kucing, kucing meong-meong gitu. Yang udah lah Pak, ya, yang udah taubatan nasuha, ya kan? Untuk selanjutnya, mari lebih baik kita pantaskan diri dan keluarga kita menjadi bahagian dari Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi ini, kalau menurut pengamatan saya, ya, yang berusaha untuk mendalami ilmu akhir zaman, saya termasuk orang yang bersangka baik kemunculan Al-Mahdi sepertinya jadwal nggak lama lagi. Kenapa? Karena berbanding terbalik dengan semakin hebohnya para penguasa mulkan Jabriyah ini menunjukkan kezaliman mereka. Semakin mereka menunjukkan kezaliman mereka, semakin sudah dekat jadwal berakhirnya kepemimpinan mereka. Persis kayak Fir'aun. Ketika Fir'aun sudah sampai berani menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi, nggak berapa lama setelah itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala gitu. Jadi kita harus yakin, Pak, mulkan Jabriyatan ini expire date-nya kelihatannya udah makin dekat, Pak. Karena apa? Kita makin dipaksa, kita makin dizolimi sekarang ini, dan Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kezoliman itu berlangsung terus. Cepat atau lambat Allah akan akhiri, ya. Nah, kepemimpinan Al-Mahdi ini nantinya diikuti dengan kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan di akhir zaman nanti Isa alaihissalam akan turun dari langit, mirip seperti keyakinan kaum Nasrani, tapi bedanya apa? Kaum Nasrani meyakini bahwa Yesus Kristus nanti kalau turun dari langit akan mendirikan kerajaan surga, ya, Kingdom of Heaven di muka bumi ini dengan ajaran Nasrani. Kalau kita tidak, kita meyakini Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani memeluk Islam. Kalau mau, diperlakukan sebagai saudara seiman oleh Isa alaihissalam. Kalau nggak mau, diapakan sama Isa alaihissalam? Dibunuh. Kok serem gitu Ustaz? Katanya Isa alaihissalam santuy, orang santun, orang dari langit. Dia menjadi seorang pemimpin yang santun tapi tegas. Kenapa demikian? Karena turunnya Isa alaihissalam pertanda dunia ini sudah mau berakhir, Pak. Adalah keterlaluan kalau masih ada orang kafir, Yahudi, Nasrani, ahli kitab masih ngeyel juga. Padahal Isa alaihissalam sudah turun, mendingan mati. Makanya nanti akan ada kafir-kafir tertentu, Pak, masuk Islam nggak mau, mati juga nggak mau, tapi lebih nggak mau mati daripada masuk Islam. Akhirnya apa? Pura-pura masuk Islam. Sambil nunggu apa? Nunggu kematian Isa alaihissalam. Begitu Isa alaihissalam mati, murtad lagi mereka terang-terangan. Nah, lagi seru-serunya murtad, matahari terbit dari barat, kata orang Padang, alambe gitu. Mau tobat lagi udah nggak bisa gitu. The end has come. Ujung akhir dunia ini sudah datang. Nah, jadi kita berkeyakinan setelah Al-Mahdi mimpin kita, nanti Isa alaihissalam yang mimpin kita, orang-orang beriman, ya. Nah, dalam hadis diisyaratkan kepemimpinan Al-Mahdi paling cepat 7 tahun, paling lambat 9 tahun, 7, 8 atau 9 tahun. Dan banyak diwarnai dengan ghazawat, peperangan-peperangan. Dan peperangan terakhir Al-Mahdi melawan kaum kafir adalah peperangan lawan Yahudi yang langsung. Yang terakhir itu pasukan Islam mendapat support khusus dari langit, turunnya Isa alaihissalam bergabung dengan pasukan kaum muslimin.
Dan salah satu tugasnya Isa alaihissalam nanti membunuh Dajjal. Ya. Nah setelah itu selanjutnya Isa alaihissalam memimpin orang-orang beriman menghadapi mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, cerita-cerita lain sesudah ya babak kelima nanti atau di babak kelima nanti ya. Nah secara garis besarnya 5 fase itu bisa kita gambarkan seperti ini Pak. Fase demi fase sudah dialami umat ini, dan kita sekarang di fase keempat, mulkan jubriyatan. Dan di sini ada garis putih putus-putus, up and down, naik turun, menggambarkannya kondisi umat dari zaman ke zaman. Makanya tadi kan di awal saya bilang, ma'rifatus zaman, mengenal kondisi zaman itu penting Pak. Ternyata kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang, kita berada di bawah Pak, di bawah garis merah. Kalau di atas garis merah, umat Islam sedang berjaya. Kalau di bawah garis merah, umat Islam sedang kalah ya. Dan ini Allah yang jelaskan dalam Al-Quran, adanya sunnatullah, hukum Allah namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran ya. Nah sepanjang sejarahnya umat Islam telah mengalami 2,5 fase kejayaan dan hanya 1,5 fase kekalahan. 2,5 fase itu ini Pak, 1 fase kedua, 2 fase ketiga, dan setengah fase pertama. Jadi 2,5 fase kita berjaya. Sementara 1,5 fase kita kalah. 1 fase sekarang kita sedang jalani, dan setengah fase waktu Nabi pimpin umat Islam, para sahabat di Mekah 13 tahun ya. 1,5 fase kekalahan. Sementara masih ada 1 fase kejayaan lagi yang akan kita jelang insya Allah, yaitu fase kelima nanti kita berjaya lagi. Berarti kalau di total 5 fase, 3,5 fase kita berjaya, 1,5 fase kita kalah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Rabbmu yang mana yang kamu dustakan. Bahwa kita sekarang sedang mengalami fase kalah, yaitu rezeki kita Pak gitu. Saya bilang rezeki kenapa? Karena kaidahnya kan begitu, al ajru hasabil masyaqqah, pahala yang akan diterima di akhirat nanti bagi orang beriman berbanding lurus dengan kesulitan penderitaan yang dialami. Jadi makin menderita kita waktu di dunia Pak, asalkan mau sabar dan istiqomah, makin gede pahalanya di akhirat nanti. Iya, sampai Nabi bilang ada nanti orang-orang beriman sudah dikumpulkan, semuanya ini berhak masuk surga. Tapi ada kalangan tertentu dari orang beriman ini yang tiba-tiba diangkat, tinggi sekali diangkat. Sampai-sampai kalangan beriman yang nggak diangkat ini ngelihat itu ngedongak gini Pak. Ternyata siapa yang diangkat? Ahlul bala, kaum mukminin yang waktu di dunia banyak mengalami bala Pak, cobaan, ujian, penderitaan, kesulitan. Saking tingginya kedudukan mereka dibandingkan dengan ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu mereka-mereka yang banyak kesenangannya, kemudahannya waktu di dunia, kejayaan dan seterusnya gitu ya. Akhirnya ahlul afiyah bilang apa? Wah, tahu begini ganjaran bagi ahlul bala, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Takdirkanlah kami matinya dipotong-potong, dicabik-cabik jadi kecil-kecil daging kami. Masya Allah, sampai begitu Pak. Jadi nggak usah lah Pak kita minta penderitaan sama Allah. Kalau memang Allah takdirkan penderitaan, namanya kita lagi di babak keempat Pak, lagi kalah, ya nggak perlu pakai minta juga pasti datang. Cuman yang penting apa? As-sabru wal istiqamah, sabar dan istiqamah.